Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami seorang hamba Allah di zaman yang modern ini. Sebutlah namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani adalah seorang istri dari cicit almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Fulani mengalami mimpi bahwa Fulani dan almarhumah mamanya tinggal serumah. Mamanya yang menjadi pemimpin dan menghidupi, menafkahi Fulani. Fulani dan almarhumah mamanya mengalami kelaparan, belum makan dalam waktu yang lama. Di saat itu ada yang menjanjikan ingin memberikan pekerjaan kepada almarhumah mamanya, tapi dalam waktu yang lama tidak kunjung datang. Dan mereka berdua tetap menunggu hingga akhirnya datanglah dua orang laki-laki ke rumah mereka, yaitu orang yang menjanjikan memberikan pekerjaan kepada almarhumah mamanya. Tapi jenis pekerjaan yang akan diberikan kepada almarhumah mamanya itu tidak jelas. Mereka berdua menyambut kedatangan laki-laki itu, berdiri di teras rumah mereka. Lalu almarhumah mamanya berkata kepada kedua laki-laki tersebut, "Kami berdua kelaparan, belum makan. Saya minta uangnya sebagian dulu ya, buat kami makan." Dua laki-laki itu mengiyakan permintaan mamanya, almarhumah mamanya Fulani. Ketika Fulani mendengar ucapan dari almarhumah mamanya itu, bergumamlah di hati si Fulani. Fulani berkata di dalam hatinya, bukannya lebih baik kalau lapar disembunyikan, tapi kok mama terus terang ya? Setelah Fulani bergumam seperti itu, di batin Fulani seolah-olah menjawab bahwa apa yang digumamkan Fulani itu adalah benar. Tapi berterus terangnya almarhumah mamanya tidak dinilai salah. Dan tiba-tiba dua orang laki-laki yang memberikan pekerjaan tersebut memberikan bendera kepada mereka berdua untuk dipasang di depan rumah mereka. Kemudian Fulani terbangun dari tidurnya. Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu kiranya saya beritahukan kepada seluruh umat Islam bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Yusuf ayat 6, Allah Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub." Di surat itu, Allah berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian karunia dalam mentakwilkan mimpi. Juga terdapat di dalam surah Yusuf ayat 21 dan ayat 101. Contoh mimpi juga banyak terdapat di dalam surah Yusuf dan surat-surat yang lainnya. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi dari seorang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW membagi mimpi menjadi 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Di dalam Sahih Al-Bukhari juga disebutkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak melihat dalam mimpi kecuali datang seperti fajar subuh. Dalil terkait mimpi yang lain bisa Anda baca pada deskripsi di video ini. Takwil mimpi yang dialami Fulani adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan informasi tentang perbedaan makom spiritual antara almarhumah mamanya Fulani dan Fulani. Memiliki keadaan atau kedudukan spiritual yang berbeda. Hal ini terkait firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 132. Allah Ta'ala berfirman, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.
Dengan adanya ayat tersebut, Allah menganjurkan ya, untuk berbuat sesuai dengan kedudukan. Yang mana hal itu difirmankan di dalam surat Al-An'am ayat 135. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Jadi Allah menganjurkan manusia, yaitu kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, untuk berbuat sesuai dengan kedudukan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Begitu juga seperti hanya visual mimpi yang dialami Fulani. Almarhumah mamanya ketika mendapatkan ujian kelaparan di dalam mimpi itu, mengeluhkan kepada manusia, menceritakan keadaan kelaparannya itu kepada laki-laki yang ingin memberikan pekerjaan kepada almarhumah mamanya itu, dengan meminta sebagian uangnya diminta dulu untuk membeli makanan. Nah, sehingga di mimpi itu Fulani memprotes di dalam hatinya dengan mengatakan di dalam hatinya Fulani bahwa seharusnya mamanya itu tidak berterus terang atas ujian kelaparan yang menimpanya, tapi disembunyikan. Nah, apa yang dikatakan Fulani itu adalah terkait dengan nasihat dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub. Beliau menganjurkan ketika ada musibah itu tidak berkeluh kesah, tapi untuk ridho, ibarat mayat yang dimandikan, tidak berkomentar apapun. Nah, itu yang dilakukan Fulani di mimpi itu. Tapi di mimpi itu juga disebutkan bahwa apa yang digumamkan Fulani itu benar, dan apa yang dilakukan almarhumah mamanya juga tidak dinilai salah. Karena apa? Hal itu terkait dengan Allah Maha Bijaksana yang tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hal itu terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Hal itu juga terkait dengan firman Allah di dalam surah At-Taghabun ayat 16. Allah Ta'ala berfirman, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." Hal itu juga terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Apa yang aku larang untukmu maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan untukmu maka kerjakanlah menurut kesanggupanmu." Hadis muttafaqun alaih. Intinya di dalam mimpi itu Allah memberikan petunjuk bahwa makom spiritual yang dimiliki almarhumah mamanya itu lebih rendah daripada makom spiritual yang dimiliki Fulani. Karena apa? Ketika ada ujian berupa kelaparan, almarhumah mamanya Fulani itu masih berkeluh kesah, menyampaikan kepada orang lain, sedangkan Fulani memilih untuk diam. Nah, hal ini terkait juga dengan mimpi Fulani yang lain. Di waktu yang lain Fulani bermimpi bahwa almarhumah mamanya itu mengatakan bahwa posisinya, kedudukan Fulani jauh lebih tinggi daripada almarhumah mamanya itu. Dan almarhumahnya mamanya juga memberitahu di dalam mimpi itu bahwa papanya juga mendapatkan kedudukan yang baik, tapi tetap berada di bawah Fulani kedudukannya. Nah, untuk itulah di mimpi yang tadi saya ceritakan itu saling terkait dengan kedudukan spiritual pada mimpi sebelumnya yang sudah disampaikan, yang diberikan petunjuk oleh Allah kepada Fulani terkait dengan kedudukan spiritual Fulani itu jauh lebih tinggi daripada yang dimiliki mamanya yang sudah almarhumah itu. Begitu juga sekaligus memberitahu di dalam mimpi yang barusan saya ceritakan, mereka berdua tetap dalam keadaan tidak bersalah sesuai makomnya masing-masing. Mereka berdua sama-sama mendapatkan bendera. Bendera yang di mimpi itu adalah bendera merah putih, bendera kemerdekaan. Artinya mereka berdua sesuai makomnya masing-masing tetap dalam keadaan menang, tetap dalam keadaan tidak bersalah. Nah, itulah makna mimpi yang dialami Fulani tentang kedudukan spiritual yang dimiliki mereka berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.